Timnas Indonesia menjamu Libya untuk kedua kalinya dalam laga uji coba sebelum Piala Asia 2023 resmi dimulai. Meski Timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan, akan tetapi sebagai penonton, kita merasa cukup puas karena pasukan Sinteyong telah mengalami banyak perubahan dari laga sebelumnya. Meski malam tadi 1 dari 2 gol yang diciptakan Timnas Libya masih berawal dari kesalahan yang sama, yakni blunder pemain belakang sendiri. Namun kekalahan Timnas atas Libya malam tadi cukup diterima oleh masyarakat Indonesia, mengingat bek keturunan Timnas yang bermain di Liga Inggris, Elkan Bagot tampil gemilang di lapangan. Untuk itu lihatlah bagaimana Elkan Bagot mengubah energi lini belakang Timnas. Setelah absen dalam pertemuan pertama ketika Timnas Indonesia dikalahkan Libya dengan skor telak 0-4, Elkan Bagot yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia di Turki dalam beberapa hari langsung dijadikan pemain kunci ketika kembali bertemu dengan Timnas Libya. Sesuai dengan prediksi, performa Elkan Bagot terbilang cukup menjanjikan meski gagal membawa Timnas Indonesia balas dendam dengan meraih kemenangan. Namun performa Elkan Bagot malam tadi patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, bek berusia 21 tahun itu tampil sangat tenang dan bahkan mampu membaca permainan dengan sangat cerdas. Tak sampai di situ saja, masuknya Elkan Bagot di skuad Timnas malam tadi juga membawa perubahan yang cukup signifikan. Meski kesalahan-kesalahan mendasar pada pertemuan pertama masih dilakukan para pemain Timnas Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Rizky Ridho yang berujung gol kedua sekaligus penentu kemenangan untuk Timnas Libya. Akan tetapi permainan kelas Eropa yang ditunjukkan Elkan Bagot malam tadi berhasil menjadi pelipur lara para pecinta sepak bola di Indonesia, seperti aksinya ketika berhasil menggagalkan peluang matang di depan gawang pemain Libya berikut ini. Sementara itu dengan memainkannya Elkan Bagot dan Jordi Amat sejak babak pertama, permainan Timnas Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka bermain lebih percaya diri di lapangan, meski passing dan kontrol bola masih beberapa kali mengalami kesalahan. Akan tetapi lini belakang yang dipimpin pemain keturunan mengalami perubahan yang cukup besar. Meski Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2, akan tetapi dari segi permainan, mereka tak kalah dengan Libya. Bahkan anak asuh Sinteyong bisa dikatakan lebih unggul dari negara asal Afrika tersebut, di mana menurut sejumlah laporan, Indonesia berhasil menguasai setidaknya 56% penguasaan bola, berbanding 44%. Tak hanya itu saja, anak asuh Sinteyong juga lebih banyak melepaskan tembakan dengan total 11 tembakan, berbanding 8 dari Libya. Namun dari segi on target, Timnas kalah dari Libya, yang mencatatkan 4-2 untuk Indonesia. Namun jika melihat dari statistik di atas, sekali lagi Timnas Indonesia sebenarnya tak kalah dengan Timnas Libya. Timnas Indonesia masih belum beruntung saja. Beberapa peluang matang yang mereka dapatkan selalu gagal dimanfaatkan dengan baik, seperti saat Justin Hubner yang berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Ramadan Sananta hingga Marcelino Ferdinand. Mereka seakan ragu-ragu untuk memanfaatkan peluang matang menjadi sebuah gol. Sementara itu kembali ke Elkan Bagot. Pemain yang kini bermain di kasta kedua Liga Inggris itu menunjukkan kelasnya sebagai bek kelas Eropa yang dimiliki Timnas Indonesia. Dia memiliki ketenangan, kecerdasan, serta kemampuan dalam membaca permainan yang sangat baik. Hal itulah yang membuat Jordi Amat begitu sangat senang dengan kembalinya Elkan Bagot di skuad Timnas Indonesia. Meski beda generasi, keduanya diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di Piala Asia 2023 nanti. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan Elkan Bagot bersama Timnas Indonesia malam tadi, membuat sang pelatih Sinteyong cukup senang. Meski belum berhasil membawa Timnas meraih kemenangan, namun setidaknya Elkan berhasil membuktikan kualitasnya sebagai pemain kelas Eropa. Untuk pertandingan hari ini memang dicoba ya untuk trio Ridho, Elkan, Jordi. Memang setiap pertandingan bisa beda-beda ya, karena tergantung kondisi pemain seperti apa, dan di timnya bermain atau tidak.
Dilihat juga kondisi pemain seperti apa, kata Sinteyong. Jadi pastinya trio ini akan berubah-ubah, tidak akan ditetapkan seperti sekarang. Apalagi formasi pun bisa saja berubah. Mungkin untuk hari ini kan 3 back, bisa saja besok 4 back. Untuk kedepannya kita akan mencoba mempersiapkan lebih baik lagi dari sekarang, lanjut Sinteyong. Dan setelah melawan timnas Libya, Indonesia akan menghadapi salah satu tim raksasa di Asia, timnas Iran. Mereka akan bertemu pada tanggal 9 Januari nanti, sebelum pada akhirnya timnas akan dihadapkan dengan laga sesungguhnya, tepatnya di Piala Asia 2023. Dan jadi itulah bagaimana Jordi amat senang dengan kembalinya Elkan Bagot.